Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rikel Rajalede. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang, program studi sanitasi tingkat 3A. Di sini saya akan membahas tentang topik pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja di industri. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui apa sih itu pengawasan. Pengawasan adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terlaksana telah sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Untuk itu, kita juga harus mengetahui pengertian dari K3 itu. K3 adalah upaya peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi karyawan di semua jabatan, pencegahan penyimpangan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi karyawan. Kedua, perlindungan karyawan dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan dan lingkungan. Adapun tujuan diterapkannya K3 adalah untuk mencegah terjadinya penyakit dan pencemaran lingkungan akibat industri tersebut. Untuk itu perlu kita ketahui tahapan-tahapan apa saja untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap tenaga kerja di industri. Yang pertama yaitu pemeriksaan kesehatan awal, di mana pemeriksaan kesehatan ini adalah sebelum pekerja atau karyawan yang melamar di sebuah industri harus memeriksa kesehatan terlebih dahulu. Dan yang kedua, pemeriksaan kesehatan secara berkala, di mana pemeriksaan kesehatan secara berkala ini adalah agar tetap kesehatannya tetap terjaga dari sebelumnya, agar selama tenaga kerja bekerja dia tidak mengalami penyakit akibat dari industri tersebut. Dan yang terakhir yaitu pemeriksaan kesehatan secara khusus, yaitu untuk menilai adanya pengaruh-pengaruh dari pekerja tertentu terhadap kesehatan tenaga kerja. Agar tidak terjadinya kecelakaan kerja di industri, penting untuk menggunakan alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang pertama yang dimaksud yaitu adalah helm pelindung. Fungsinya yaitu agar pekerja ketika berada di industri, apabila masih ada material-material yang jatuh dari atas, penting menggunakan helm pelindung agar menjaga kepalanya tidak dikenai oleh batu-batu atau material yang ada di atas. Terus yang kedua adalah kacamata pelindung. Fungsinya yaitu untuk misalnya pekerja tersebut bekerja di sebuah industri pengelasan atau cahaya yang sangat melebihi standar, maka perlu menggunakan kacamata pelindung agar menjaga matanya tidak terinfeksi dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah masker. Masker yaitu fungsinya agar ketika pekerja bekerja dalam banyak bahan-bahan kimia atau menghirup gas-gas yang berbahaya, perlu menggunakan masker. Dan yang keempat yaitu pelindung telinga, misalnya menjaga telinga dari atau karyawan yang bekerja di sebuah industri dengan kebisingan yang tinggi. Dan yang kelima, rompi safety atau baju pelindung. Fungsinya yaitu melindungi sebagian tubuh atau sebagian badan pekerja agar tidak terkena oleh bahan-bahan yang berbahaya. Dan sarung tangan yaitu fungsinya untuk melindungi tangan dari benda-benda tajam atau seperti bahan-bahan yang karat atau pecahan beling. Dan yang ketujuh yaitu sepatu pelindung. Fungsinya juga itu melindungi kaki agar ketika bekerja melakukan pekerjaannya, mungkin saja di industri tersebut ada pecahan-pecahan beling, jika menggunakan sepatu kakinya bisa terjaga. 3. Oke, baik, saya akan menjelaskan selanjutnya yaitu menganalisis video yang telah Ibu berikan. Video tersebut yaitu menceritakan tentang pakaian kerja di suatu industri, di mana video tersebut ada berisi sebelum dengan sesudah membaca pedoman. Pada saat pekerja tersebut tidak menggunakan pedoman, awalnya mereka hanya bekerja seadanya dan instalasi listriknya juga tidak sesuai, dan mereka merokok di ruangan yang dilarang untuk merokok.
Dan setelah mereka membaca panduan atau buku yang tertera atau memenuhi standar, mereka memperbaiki yang mereka kerjakan, seperti mengelasnya menggunakan kacamata pelindung dengan face shield dan lain sebagainya. Adapun dampak dari video tersebut adalah yang pertama, apabila mereka membuat instalasi listrik seperti video sebelum membaca panduan, maka akan bisa saja terjadi strom atau lain sebagainya kepada pekerja, dan itu sangat membahayakan pekerja. Dan yang kedua, dampak terhadap kesehatan mereka sendiri, yaitu pada saat mereka memperbaiki alat yang rusak, mereka tidak menggunakan kunci tapi hanya menggunakan tangan saja, dan itu sangat membahayakan pekerja. Saran